Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Rahmat Sopian. Saya merupakan mahasiswa program doktoral pada Prodi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mempelajari tentang salah satu pemodelan dalam machine learning, yaitu random forest atau hutan acak. Random forest merupakan pengembangan dari model decision tree. Selanjutnya, apa itu random forest dan bagaimana menggunakan random forest di R? Mari kita simak pemaparan berikut. Algoritma random decision forest pertama kali dibuat oleh Tin Kam Ho pada tahun 1995 yang merupakan cikal bakal dari random forest. Selanjutnya, pada tahun 2006, Leo Breiman dan Adel Cutler mengembangkan random forest dan mendaftarkannya sebagai merek dagang. Nah, berikutnya pada tahun 2018 dipublikasikan di R Software. Selanjutnya, apa itu random forest? Random forest adalah kombinasi dari predictor tree yang setiap tree bergantung pada nilai vektor acak yang diambil sampelnya secara independen dan dengan distribusi yang sama untuk semua pohon di hutan. Jadi dengan kata lain, random forest merupakan kumpulan dari decision tree. Nah, selanjutnya, apa fungsi dari random forest atau untuk apa random forest? Yang pertama adalah sebagai classification. Task ataupun tugas dari random forest adalah mengidentifikasi suatu objek apakah masuk ke dalam kategori yang mana. Misalkan dalam mendeteksi tumor apakah itu dia masuk ke dalam kategori jinak ataupun kategori ganas, itu ditentukan melalui proses klasifikasi. Kemudian tugas atau task dari random forest adalah sebagai regression, di mana dengan menggunakan regression ini dapat memprediksi atribut yang bernilai kontinu yang terkait dengan suatu objek. Misalkan kita dapat memprediksi keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, ini dilakukan dengan metode regresi. Nah, selanjutnya, mengapa random forest? Menurut Akmese, random forest itu lebih akurat memprediksi prestasi siswa daripada algoritma yang lain. Kemudian, menurut Shinhai pada tahun 2013 bahwa random forest lebih efisien daripada teknik machine learning tradisional seperti jaringan saraf tiruan ataupun yang lainnya. Nah, kemudian berbicara tentang model training dari machine learning, kita mengenal ataupun mengetahui workflow secara umum dari machine learning, di mana terdapat training set, kemudian yang terdiri dari sejumlah feature, kemudian ada label target yang kita sebut dengan Y-train, dan kemudian di train dengan menggunakan model ataupun algoritma machine learning. Dan selanjutnya yang akan dihasilkan adalah train model. Dan kemudian ketika train model ini ditambahkan dengan feature baru, maka akan dihasilkan Y-pred atau Y-prediksi. Nah, itu gambaran umum dari workflow machine learning. Nah, berikutnya ada suatu teknik dalam machine learning yang disebut dengan ensemble learning, di mana ensemble learning adalah suatu metode yang menggunakan beberapa algoritma pembelajaran untuk mendapatkan kinerja prediktif yang lebih baik daripada yang dapat diperoleh dari salah satu algoritma pembelajaran. Nah, misalkan kita punya ensemble learning seperti ini. Seperti biasa diawali dengan training set, kemudian kita di sini mempunyai beberapa model. Di sini ada decision tree, kemudian ada KNN, ada SPM atau support vector machine. Kemudian dari model ini itu akan di-train sehingga menghasilkan train model 1, train model 2, dan train model 3. Dan setiap train itu kemudian ditambahkan feature baru sehingga akan dihasilkan Y-pred 1, Y-pred 2, Y-pred 3. Dan
kemudian akan dihasilkan suatu nilai rata-rata. Nah, selanjutnya akan dihasilkan Y-plate final. Nah, ini merupakan teknik ensemble learning yang sifatnya heterogeneous atau ensemble learning yang heterogen. Nah, berikutnya kita juga mengenal ensemble learning yang homogeneous atau ensemble learning homogen, di mana kita bisa menggunakan model yang sama. Di sini misalkan menggunakan decision tree. Tetapi ini akan sia-sia atau mubazir karena kita akan menghasilkan tren yang model yang sama antara tren model 1, tren model 2, dan tren model 3 itunya hasilnya akan sama persis. Dan Y-Pred 1, Y-Pred 2, Y-Pred 3 itu juga hasilnya akan sama. Sehingga jika dirata-ratakan itu tidak akan menghasilkan hasil yang akurat. Nah, sehingga ini tentu saja akan menghasilkan nilai yang tidak akurat. Nah, kemudian kita juga mengenal adanya bagging atau bootstrap aggregating, di mana bagging ini adalah suatu meta algoritma ya, ensemble machine learning yang didesain untuk meningkatkan stabilitas dan akurasi algoritma machine learning yang digunakan dalam klasifikasi dan statistik regresi. Nah, dengan menggunakan bagging, sebelum training set itu di-train melalui model-model atau algoritma machine learning, maka training set tersebut akan dimasukkan dulu ke dalam bagging yang akan dilakukan dengan random sampling with replacement. Nah, sehingga training set itu diacak dan menjadi training set yang baru. Dan itu kemudian akan ditrain dengan model-model yang sama tetapi training set yang berbeda dari bagging 1, bagging 2, dan bagging 3. Nah, sehingga dari model 1, 2, dan 3 kemudian di-train menjadi train model 1, 2, dan 3, kita bisa menentukan maturity voting-nya dengan min itu untuk menentukan task regresi atau mode atau modus atau kemunculan yang paling banyak untuk kasus task klasifikasi sehingga dihasilkan Y-Pred final. Nah, berikutnya dengan menggunakan algoritma random forest atau model random forest, kita dapat menghasilkan Y-Pred final yang lebih akurat. Dan muncul pertanyaan, berapa banyak tree yang dibutuhkan untuk menyusun atau membuat forest agar hasilnya optimal? Nah, dari Oshiro et al. Di tahun 2012 menyebutkan bahwa analisis terhadap 29 dataset menunjukkan bahwa dari 128 pohon tidak ada perbedaan yang lebih nyata antara hutan yang menggunakan 256, 512, 1024, 2048, dan 4096 pohon. Nah, di sini penulis menyarankan dalam artikelnya bahwa yang nilainya akurat itu antara kisaran 64 sampai 128. Nah, baik, selanjutnya mari kita simak demo penggunaan random forest melalui software R. Nah, baik, di sini kita sudah menampilkan aplikasi RStudio untuk mulai mendemonstrasikan penggunaan dari random forest.
Nah, sebelum kita mendemokan Random Forest, jika, package Random Forest-nya belum terinstall, sebaiknya diinstal terlebih dahulu dengan perintah install.package random forest. Kemudian, kita juga bisa menambahkan package, Charette, itu untuk training, regression, and classification. Nah, selanjutnya, tentu saja ini membutuhkan koneksi internet untuk menginstal, package ini. Namun kebetulan di aplikasi ini saya sudah menginstalkan, package ini. Nah, kemudian untuk library-nya, setelah diinstal kita perlu me-load library-nya, kita panggil dengan perintah library kemudian random forest. Ini kalau kita run, nah library random forest sudah, running. Kemudian library Charette juga sudah, berhasil ditambahkan. Nah, lanjut kemudian kita akan menggunakan dataset Iris Flower. Iris Flower ini merupakan, dataset yang umum digunakan dalam menentukan, spesies bunga iris. Nah, perintahnya data, kemudian kita assign, irisnya ke data, kemudian kalau kita ingin melihat struktur datanya seperti apa, kita bisa melihat, eee, seperti ini. Di sini nampak dalam data frame ada 150 pengamatan dari 5 variabel. Variabelnya apa saja, kita bisa melihatnya misalkan panjang dan lebar spal, kemudian panjang dan lebar petal, dan spesies. Dan variabel spesies ini yang nanti akan menjadi variabel prediktif. Nah, atau kita juga bisa melihat view datanya, bisa melihat tampilan datanya. Nah, ini dia tampilan datanya. Ada 5 variabel dengan atau 5 kolom dengan eh, jumlah baris 150 atau 150 pengamatan. Di sini ada setosa atau spesies iris yang berwarna merah, kemudian ada versicolor itu spesies iris yang berwarna hijau, dan virginica spesies iris yang berwarna biru. Oke, kembali lagi ke script R-nya. Nah, berikutnya di perintah berikutnya kita posisikan variabel spesies sebagai variabel faktor yang akan selanjutnya kita tentukan, kita prediksi. Misalkan kita run, kemudian begitu juga si tabelnya. Nah, di sini setosa 50, versicolor 50, dan virginica 50. Tabel dari data spesiesnya. Nah, langkah berikutnya kita coba mulai mempartisi datanya. Misalkan data yang akan di-train itu sebanyak 75% dari data yang ada. Dan 25% itu dijadikan data tesnya. Nah, masukkan perintah dengan set seed atau benihnya. Kemudian independent sample 2, jumlah baris datanya. Kemudian ini pembagian dari data train dengan data test. Yang data trainnya 75% dan data testnya 25%. Nah, berikutnya misalkan kita run. Nah, kemudian run kembali. Nah, di sini sudah muncul di sisi sebelah kanan kita bisa melihat data tes yang digunakan adalah 42 pengamatan dari 5 variabel dan data trennya adalah 108
pengamatan dari 5 variabel. Kemudian kita jalankan perintah random forest-nya. Nah, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Eh, Error rate-nya sebesar 6,48, kemudian confusion matrix-nya class error untuk Setosa itu 0,0, untuk versi color itu 0,08 dan Virginica 0,1. Dan di sini kita bisa melihat bahwa jumlah tree yang digunakan adalah 500. Nah, tadi disebutkan bahwa dalam suatu artikel tidak ada perbedaan yang signifikan ketika jumlah tree-nya lebih dari 128. Nah, misalkan kita coba dengan menggunakan entry 64. Ini barisnya kita aktifkan, ini kita beri komen. Nah, ini kemudian kita jalankan. Sekarang kita ganti jumlah tree-nya dengan 64. Secara default, script yang tadi itu membutuhkan ataupun secara default menghasilkan 500 decision tree. Nah, sekarang kita ganti decision tree-nya atau tree-nya dengan 64. Sekarang kita bisa lihat. Nah, di sini jumlah tree-nya 64, error rate-nya masih 648. Nah, kemudian kita lihat hasil prediksinya dengan perintah predict. Kemudian confusion matrix-nya. Ini bisa kita lihat akurasinya 1 atau maksimal. Sekarang kita coba ganti entry-nya itu misalkan 4. Ini untuk melihat perbedaan jumlah pohon yang digunakan. Nah, ini error rate-nya bertambah menjadi 7,45. Nah, kemudian confusion matrix-nya kita bisa melihat di sini akurasinya adalah 0,98 atau 98%. Artinya dengan jumlah pohon yang sedikit itu akan menghasilkan nilai akurasi yang rendah. Sehingga untuk menghasilkan nilai akurasi yang tinggi, kita perlu setting di kisaran 64 atau sampai 128. Kita coba kembali, misalkan entry-nya kita setting 128. Nah, ini untuk data entry 128. Di sini menunjukkan akurasinya 1 atau sempurna, akurat. Lalu bagaimana kalau misalkan kita setting entry-nya lebih dari 128, misalkan 1024. Error rate-nya di 6,48, kemudian nilai akurasinya tetap 1 juga. Cuma semakin besar entry, tentu akan semakin berat kinerja komputer dalam menghitung nilai akurasi ini.
Sehingga betul tadi apa yang disampaikan oleh Oshiro bahwa kisaran, tri yang optimal digunakan yaitu pada kisaran 64 sampai 128. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.